Halo apa kabar semua, balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan waktunya tiba juga untuk ngebahas satu handphone yang udah banyak yang minta, yaitu Poco X3 Pro. Yes, handphone ini baru aja dirilis dan bener-bener kayak cari gara-gara sebenarnya. Karena sekali lagi ngebawa spek yang bagus tapi harganya itu bikin ngiler. Ya as always, namanya juga Poco. Tapi buat mungkin mereka yang ketinggalan berita, belum tahu gitu ya, handphone ini memang baru rilis dan dia punya dua varian yang bisa dibeli, yaitu 6128 dan 8256 GB seperti yang bisa dilihat sekarang. Sebagai HP yang mengedepankan performa ngebut, Poco X3 ini emang nggak ngecewain. Kombinasi kecepatan Snapdragon 860 ditambah RAM 8GB di unit yang saya review ini udah cukup banget. Kalau misalnya saya pakein handphone untuk aktivitas harian, rasanya tuh udah ngebut banget, udah cukup banget, semua serba cepat, dan pastinya bikin nyaman. Saya coba untuk tes render video, kali aja ada yang mau beli gitu buat bikin konten, ini juga bisa dilayanin dengan gampang banget oleh handphone ini. Terus, untuk gaming, ini dia yang penting ya, namanya juga handphone kenceng, emang udah harusnya mampu banget untuk main game. Terbukti, untuk game yang super demanding macam Genshin Impact aja, itu bisa dimainin bahkan pada settingan preset highest. HP rilisan baru di 3 jutaan yang bisa disetting highest dan lebih dari 30 fps, kayaknya baru ini deh. Bikin suhu naik? Pastinya, tapi nggak segitu panas di tangan dan masih tetap nyaman berkat adanya Liquid Cool Technology 1.0 yang bikin adem. Terus kita pindah ke PUBG Mobile, setting yang kebuka dan bisa dipakai ini udah ala-ala handphone flagship mahal. HDR Extreme aja bisa kita pakai kalau mau. Lagi-lagi, jarang-jarang kan handphone rilisan baru bisa kayak gini. Palingan mentok-mentok biasanya cuma Smooth Ultra atau Smooth Extreme, tapi yang ini HDR pun bisa dipakai. Itu nyenengin banget kalau menurut saya. Berikutnya ngomongin soal layar, 6,67 inci Full HD Plus Poco X3 ini emang sudah mendukung sekali untuk aktivitas sehari-hari. Dipakai seperti misal nonton YouTube, seperti sekarang ini udah cakep banget. Netflix pun oke. By the way, di sini udah ada Wi-Fi L1 juga ya, jadi bisa streaming di resolusi HD. Untuk kualitas visual sebenarnya secara overall udah memuaskan, cukup sekali untuk keseharian. Meskipun ya tentunya nggak bisa dibandingin sama jenis panel yang lebih baik, tapi ya paling nggak untuk nonton episode-episode terakhirnya Vincenzo masih bagus lah. Dan satu lagi buat soal refresh rate, di sini udah 120 Hz, touch samplingnya 240 Hz, dan ada dynamic switch ke 60, 90, 120 sesuai dengan konten yang lagi ditampilin. Lanjut buat baterainya, di sini Poco X3 Pro ngebawa kapasitas yang cukup besar yaitu 5160 mAh. Daya tahannya bagus ketika saya pakai seharian. Jadi kalau misalnya pakai main game, walaupun saya bukan yang hardcore banget gitu ya, tapi buat saya ini udah cukup. Namun buat mereka yang mungkin pemakaiannya lebih intensif dibanding saya, pastinya hasilnya bakal berbeda. Sebagai referensi aja, kalau misalnya saya pakai handphone ini untuk nonton, dalam durasi film yang ya sekitar 1 jam, itu baterainya akan berkurang 15% ya, jadi cukup oke lah sebenarnya. Lalu untuk pengisian juga cukup cepat ya, 33 watt. Dari lowbat sampai penuh itu nggak terlalu lama, sekalipun kapasitas yang dibawa nggak bisa dibilang kecil. Sekarang kita masuk ke kameranya. Ini dia yang bisa dibilang bagian yang nggak terlalu diunggulkan oleh Poco X3 Pro. Kenapa begitu? Karena kalau kita ngintip di website resminya, highlight dari kamera ini poinnya ada di bawah ya, yang terakhir gitu dibanding performa dan segala macamnya. Konfigurasinya ada AI quad camera atau ada 4 lensa, angka terbesarnya 48 megapiksel untuk lensa utama, lalu ada ultrawide 8 megapiksel, lensa makro serta depth sensor. Ngelihat ke mode foto, Poco X3 Pro sebenarnya udah bisa dibilang cukup lengkap. Bisa dilihat selain pilihan umum seperti night mode dan portrait, ada juga mode vlog untuk bisa bikin video kayak gini, ada clone serta dual video juga. Untuk resolusi videonya sendiri, Poco X3 Pro bisa rekam up to 4K 30 fps atau bisa pakai steady video di 1080p 30 fps menggunakan kamera belakang. Terus untuk kamera depan di sini resolusi maksimalnya hanya 1080p aja. Untuk hasil foto, meskipun bukan bagian yang diandelin, ternyata Poco X3 sebenarnya masih bisa ngedapetin foto yang cukup bagus dan enak dilihat. Saturasi warnanya memang nggak tinggi dan cenderung lebih rendah dari aslinya, tapi dengan sedikit edit sebenarnya ini bisa diperbaiki. Kemudian untuk soal dynamic range di sini ya masih hit and miss sedikit lah ya, kadang bisa dapat bagus, kadang bisa enggak juga. Jadi ya trial and error aja lah ya kalau ngambil foto, karena bisa aja dapat yang cakep kayak foto berikut.
Lanjut, untuk kondisi low light, overall sebenarnya juga masih oke selama nggak usah dilihat terlalu detail, ya nggak usah di zoom segala macam, serta kondisinya juga nggak terlalu gelap. Untuk night mode-nya sebenarnya saya suka bingung karena hasilnya itu seringkali nggak terlalu berbeda malah dengan mode auto. Palingan kalau ada di sumber cahaya kayak lampu atau layar TV itu baru kelihatan bedanya. Ini dia kamera depannya Poco X3 Pro siang hari dengan cahaya yang bagus banget. Dia hasilnya memuaskan, saya lihat sampai sekarang. Pakai jalan juga nggak terlalu shaky ya kelihatannya. Ya oke aja. Habis ini kita pindah ke kamera belakang lagi untuk kondisi low light-nya. Oke, jadi dia kamera depan Poco X3 Pro kondisi malam hari dengan pencahayaan yang sebenarnya bisa dibilang cukup sekali karena di atas saya ada lampu. Banyak lagi lampunya di atas ya. Itu dia lampunya di atas, jadi sebenarnya cukup terang. Itu di belakang kayak gitu. Saya coba pindah ke belakang sini, backgroundnya diputar. Hasil seperti ini. Saya coba bawa jalan sedikit. Situ aja deh, agak panjangan. Oke. Dan ini nggak ada fitur stabilizernya ya, nggak ada stabilisasi untuk handheldnya. Kalau kamera belakang tadi ada, kamera depan nggak ada. Hasil seperti ini, audio juga kamu bisa dengar. Jadi tulis saja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Oke atau nggak hasilnya. Terakhir, sebelum menutup, sebelum masuk ke kesimpulan, satu aspek juga yang belum saya bahas tadi, yaitu soal desainnya dari Poco X3 Pro. Bisa dibilang ini adalah aspek yang didiskon lah ya supaya harga perangkatnya bisa jadi lebih murah. Material frame serta back covernya dikasih pakai material plastik dan punya dua finishing yang berbeda. Yang tengah tuh agak glossy sedangkan yang pinggir-pinggirnya dibuat lebih matte. Warna ada 3 pilihan yaitu putih, hitam, serta biru kayak saya lagi pegang sekarang. Dimensi perangkatnya kalau buat saya sih sebenarnya oke-oke aja, tapi nggak kaget juga kalau ada yang ngerasa handphone ini bakal kebesaran. Perangkatnya pun juga bukan yang paling tipis dan ringan, tapi paling tidak dia datang karena ada alasan yang bagus yaitu kapasitas baterai yang gede. Jadi ya balik lagi ke preferensi masing-masing. Suka handphone yang desainnya seperti ini dan agak tebal atau enggak? Untuk tombol power itu ada di sisi kanan perangkat menangkap sensor stick jari yang cukup bisa diandelin, dan di atasnya itu ada tombol volume. Nyebrang ke sisi satunya, di sini ada slot SIM card, konfigurasinya hybrid bisa 2 nano SIM atau 1 nano dengan micro SD. Jadi kalau bisa saran buat mereka yang mungkin kebiasaan pakai 2 SIM card dalam satu handphone,
Bagusnya sih beli kapasitas yang gede sekalian karena nggak bisa ditambah lagi. Sisanya untuk IR blaster atau untuk remote itu ada, terus untuk di bawah itu ada jack audio, port USB-C, serta ada speaker. Nah untuk speaker ini sebenarnya ada dua, jadi selain di bawah ada juga di atas. Udah dual speaker lah ya pastinya. Suaranya oke untuk multimedia sekelasnya, jadi nggak ada yang bisa disebut sebagai kekurangan yang berarti. Overall untuk handphone 3 jutaan, saya bisa bilang kalau ya Poco sekali lagi membuktikan diri bisa membuat perangkat yang begitu menarik untuk dipertimbangkan di kelasnya. Highlight ya buat saya tetap performanya tersampaikan dengan baik karena memuaskan dan menyenangkan dipakai. Sedangkan untuk kamera ya memang bukan unggulan tapi ya bisalah dipertimbangkan untuk foto-foto harian. Jadi kalau misalnya memang budgetnya cukup, kamu mungkin habis dapat THR lebaran atau ada duit tabungan dan segala macamnya dan pingin handphone yang oke di 3 jutaan apalagi emang sukanya main game, Poco X3 Pro ini adalah alternatif yang sangat saya rekomendasikan. Dan kabar bagusnya lagi, kalau dilihat ini handphonenya juga mudah sekali sekarang didapatkan di distribusi yang makin cakep, gampang dibeli, jadi semoga Poco nggak gaib ini ya awet lah ya senantiasa seperti itu. Jadi kalau barangnya ada langsung dibeli aja. Untuk sekarang kayak segitu aja sih yang bisa saya omongin dari Poco X3 Pro. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Semoga video ini ngebantu sebagai referensi. Dan buat yang pengen lihat lebih detail soal perangkat dan segala macamnya, bisa cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu reviewnya. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putra Deza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.